Saat Kinan membuka sebuah kertas, dia menyadari kalau ini adalah sebuah peta. Ternyata benda itu dikirim oleh Sword Progenitor dan Kinan disuruh untuk menemuinya. Pada saat ini, rencana yang diberikan Patria kepadanya mulai bersinar. Suara tenang pun terdengar. "Ayo temui aku di Sekte Unfight." Ternyata suara itu milik Sword Progenitor. Singkat cerita, Kinan pun sampai di sekte, namun dia menyadari kalau ada yang aneh dengan tempat ini. Kenapa sekte rumahnya berjajar seperti rumah biasa? Kinan pun menggunakan mata dewanya untuk melihat. Ternyata itu hanyalah ilusi untuk mengelabui Kinan. Karena Kinan menggunakan mata dewanya, ilusi itu pun langsung menghilang. Setelah ilusi itu menghilang, digantikan oleh bangunan yang megah. Terlihat di atas bangunan ada dua orang yang sedang mengamati Kinan. Salah satu dari orang itu pun menyambut Kinan. "Apakah aku membuatmu menunggu, Kinan? Sepertinya kau memiliki kemampuan karena bisa dengan cepat mematahkan ilusi itu." Kinan pun langsung menghampiri pria itu. "Senior, kamu pasti Sword Progenitor kan? Aku baru tahu kalau sekte ini hanya memiliki dua orang kultivator saja." Seseorang yang memiliki badan seperti anak-anak pun sangat kesal. "Kau salah orang, akulah Sword Progenitor. Kenapa kau malah menyapa dia? Apakah aku terlihat lemah?" Kinan pun meminta maaf karena tidak mengenali senior Sword Progenitor. Dia tidak menyangka kalau Sword Progenitor memiliki tubuh seperti anak-anak. Kinan pun berterus terang kalau dia kesini ingin meminta bantuan kepada Sword Progenitor agar membantunya untuk menyelamatkan teman-temannya. Kinan menjelaskan kalau dia akan menyelamatkan teman-temannya pada saat upacara besar dimulai. Jika senior tidak membantu, maka Kinan tidak bisa melawan para kultivator Mulia Mountain sendirian. Pria yang berbadan besar pun menjelaskan kalau pemimpin sekte Gunung Mulia telah mencapai Martial Progenitor tingkat 4. Bahkan Flying Alligator juga sudah mencapai Martial Progenitor tingkat 2. Belum lagi para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Martial Secret. Aku ragu kalau kita bisa berhasil menyelamatkan teman-temanmu. Tiba-tiba Sword Progenitor mengatakan, "Kinan, aku dapat membantumu sekali, tapi hanya sekali ini saja. Sebelum itu, saya akan meminta sesuatu kepadamu." Sword Progenitor pun langsung menunjuk Kinan. "Apakah kau memiliki batu Primary Stone? Jika kau memilikinya, aku akan mengambil itu." Kinan pun menjawab kalau dia memilikinya. Meskipun begitu, Kinan agak kebingungan kenapa senior itu hanya meminta batu Primary Stone. Sword Progenitor pun mengangkat tangannya, tanda meminta batu Primary Stone. "Kinan, aku mau batu Primary Stone itu sekarang. Apakah kau bisa memberikannya padaku?" Kinan pun langsung memberikan batu Primary Stone yang dia miliki. Mendapatkan itu, Sword Progenitor pun sangat senang. Dikarenakan dia sudah mendapatkan batu Primary Stone, dia pun akan pergi ke upacara besar Mulia Mountain bersama Kinan dalam 8 hari lagi. Namun, ternyata Kinan masih memiliki keinginan. "Senior, apakah Anda bisa membantu saya untuk meningkatkan kultivasi saya secepat mungkin? Atau mungkin Anda memiliki tempat untuk berlatih agar dia bisa berlatih di tempat itu?" Sword Progenitor pun langsung memberikan sebuah peta kepada Kinan. "Ada area terlarang jauh di dalam pegunungan Crimson Magic. Kau dapat mencoba keberuntungan di sana. Namun jika kau mati, jangan menyalahkanku." Mendengar itu, Kinan pun langsung terdiam. Pria di sebelah Kinan pun menenangkan Kinan. Meskipun tempat itu sangat berbahaya, namun jika Kinan berhasil berlatih dan mendapatkan sesuatu dari tempat itu, maka kekuatan Kinan akan meningkat. Singkat cerita, Kinan pun sudah berada di pegunungan Crimson Magic. Terlihat dia berjalan sambil melihat peta agar tidak tersesat. Tiba-tiba Kinan merasakan sesuatu. Apa yang terjadi? Apakah ada dua leluhur yang saling bertarung di depan? Sepertinya aku harus melihatnya. Kinan pun langsung menuju ke arah sumber pertarungan karena dia sangat penasaran. Oleh sebab itu, dia ingin melihat sebenarnya siapa orang yang sedang bertarung. Terlihat ada seorang wanita yang sudah kelelahan akibat pertarungan itu. Dia bertarung dengan seekor banteng yang sangat ganas di hutan Crimson Magic. Banteng itu pun memancarkan aura kemarahan. Meskipun begitu, ternyata dia juga sedang terluka karena pertarungan dengan seorang wanita. Sebenarnya, pertarungan ini tidak seimbang dikarenakan banteng itu hanya sendirian. Meskipun dia berada di Martial Progenitor tingkat 4, tapi wanita itu membawa dua orang lainnya untuk membantunya. Terlihat juga ada sebuah bunga. Bunga itu bernama Demonic Flame Flower. Bunga itu sangat berharga karena hanya hidup di tempat yang dipenuhi oleh ki yang melimpah. Ternyata Kinan di sini bersembunyi di balik pohon. Kinan berpikir setelah kedua kultivator Martial Progenitor itu kelelahan dan tidak bisa bertarung lagi, maka dia akan mengambil bunga itu.
Monster banteng itu pun sangat marah karena ternyata para manusia menyerangnya pada saat dia dalam kondisi terlemah. Wanita itu pun langsung menggunakan kekuatannya dan menciptakan sebuah perlindungan untuk berjaga-jaga kalau monster banteng itu kembali menyerang. Ternyata wanita itu datang ke sini niatnya untuk mengambil bunga demonic flame flower. Terlihat para bawahannya pun mengkhawatirkan wanita itu. Wanita itu adalah pemimpin sekte mereka. Meskipun begitu, wanita itu tidak bisa mundur karena monster banteng itu juga sudah terluka karena terkena serangannya. Apalagi sekarang monster itu dalam keadaan sangat lemah. Dijelaskan bahwa monster banteng ini akan menjadi lemah setiap 30 tahun sekali. Oleh sebab itulah, para manusia itu menyerang monster banteng dan tidak akan memberikan kesempatan untuk monster banteng itu kabur. Monster banteng itu pun berubah bentuk menjadi manusia. Dengan tersenyum, dia mengatakan, "Siapa yang akan kabur? Di sini sebenarnya kaulah yang tidak boleh kabur." Wanita itu pun menjelaskan kalau dia datang ke sini sebenarnya hanya menginginkan demonic flame flower. Apakah kau akan melawan kami sampai mati hanya karena bunga itu? Monster banteng itu pun langsung mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk melepaskan serangan. Menurutnya, dia akan terus melindungi bunga itu kecuali dia dikalahkan. Dan pelan, sebuah ledakan pun tercipta akibat serangan dari monster banteng mengenai targetnya. Meskipun monster itu terluka, namun serangannya ternyata juga masih sangat kuat. Namun ternyata wanita itu masih baik-baik saja. Wanita itu pun berpikiran akan mundur dulu karena monster banteng itu tidak mau menyerah. Tiba-tiba Kinan muncul. Sepertinya pertarungan kalian sangat seru. Apakah aku bisa bergabung? Aku di sini juga ingin berlatih. Melihat Kinan yang terlihat sangat lemah ingin bertarung, monster banteng itu pun langsung tersenyum mengejek. "Bocah, apakah kau ingin mati?" Kinan pun langsung mengeluarkan aura kekuatan martial monarch untuk menggertak. Meskipun begitu, kekuatan asli dari Kinan sebenarnya hanya berada di ranah martial secret. Monster banteng itu pun langsung kena mental. Dia tidak menyangka Kinan yang semudah ini ternyata berada di ranah martial monarch. Monster banteng itu pun curiga kalau Kinan ini sedang dalam mode penyamaran. Kinan pun memberitahu monster banteng itu, "Baik, kau bisa mencoba kekuatanku. Jika aku dalam mode penyamaran, aku juga tidak akan bisa bertarung lebih lama dalam mode bentuk penyamaran." Dikarenakan ucapan Kinan sangat meyakinkan, monster banteng itu pun langsung pergi. Dia tidak ingin mengambil resiko dengan melawan kultivator martial monarch. Wanita itu pun langsung menghela nafas lega. Dia sangat beruntung karena monster banteng itu telah pergi dari tempat ini. Jika tidak, maka nyawanya yang akan melayang. Dikarenakan monster banteng sudah pergi, Kinan pun langsung mengambil semua tanaman yang berharga di tempat itu. Karena hal itu, dia mendapatkan teguran dari orang-orang yang pertama kali menemukan tanaman itu. Dengan ekspresi kesal, orang-orang itu pun menyuruh Kinan untuk tidak mengambil tanaman yang ada di tempat ini karena yang bertarung mati-matian adalah kelompok mereka. Namun, wanita yang dipanggil pemimpin sekte tidak mempermasalahkan hal itu. Menurutnya, mereka bisa hidup sampai sekarang karena Kinanlah yang mengusir monster banteng itu. Kinan menyadari kalau wanita itu sungguh bijak. Oleh sebab itu, dia akan mengambil tanaman itu setengahnya saja dan sisanya akan diberikan kepada wanita itu. Dikarenakan urusan Kinan sudah selesai, dia pun langsung pamit karena dia ingin mengejar monster banteng itu. Sepertinya Kinan sedang merencanakan sesuatu. Singkat cerita, Kinan pun sampai di suatu gua. Ternyata Kinan ingin menangkap monster banteng itu. Kinan pun langsung memasuki tempat itu dan tiba-tiba dia langsung diserang oleh monster banteng yang membuat perlindungan segel emas aktif dan melindungi tubuh Kinan. Tiba-tiba, monster banteng itu berhenti menyerang dikarenakan ternyata ada seseorang yang menyuruhnya agar tidak membunuh Kinan. Suara itu juga menyuruh monster banteng agar membawa Kinan bertemu dengannya. Karena hal itu, monster banteng itu pun langsung menemui Kinan dan menyuruh Kinan untuk mengikutinya karena ada seseorang yang ingin bertemu dengan Kinan. Singkat cerita, Kinan pun sampai di suatu tempat. Dia sudah mencapai akhir dari kedalaman gua. Dia melihat ada naga raksasa berwarna ungu kemerahan. Kinan pun tanpa sadar menurunkan tatapannya. Wajahnya berkerut saat melihat makhluk raksasa di hadapannya. Itu adalah naga raksasa berukuran sangat besar. Selain itu, tanduk di kepalanya memancarkan niat bertarung yang kuat. Aura yang dipancarkan membuat makhluk di sekitarnya dipaksa untuk tunduk. Kinan pun sangat terkejut. Pada zaman dulu dan sekarang, naga selalu menjadi simbol kekuasaan. Kinan menyadari kalau naga di hadapannya ini adalah raja dari para naga. Meskipun begitu, Kinan tahu kalau raja para naga ini sedang terluka parah.
kultivasi naga itu lebih lemah dari binatang martial progenitor tingkat pertama. Tiba-tiba, naga ungu itu membuka mulutnya dan berbicara dengan suara bergemuruh. Nah, aku merasakan demonic aura yang kuat darimu, padahal kau seorang manusia. Apakah Anda bersedia menunjukkan kekuatan apa yang ada pada dirimu itu? Kinan sedikit terkejut. Dia pun menunjukkan segel emas misterius ke Raja Naga tanpa ragu-ragu. Sepertinya Raja Naga itu tertarik pada segel emas yang dibawa Kinan. Meskipun begitu, sebenarnya Kinan juga masih kebingungan sebenarnya harta seperti apa segel emas ini. Saat naga emas melihat segel emas ular, matanya melebar dan mulai menggigil. Dia merasakan sesuatu dari segel emas itu yang membuatnya sangat keheranan. Di sini Raja Naga itu juga menanyakan tujuan Kinan datang ke sini. Kinan pun menjelaskan, dia datang ke tempat ini sebenarnya hanya ingin meningkatkan kekuatannya untuk menyelamatkan teman-temannya. Apakah mungkin senior bisa membantunya? Jika bisa, maka dia akan memberikan ki kuno kepada senior naga. Naga itu memberitahu Kinan kalau sebenarnya umurnya hanya tinggal beberapa hari lagi. Meskipun aku mendapatkan ki kuno, tapi tetap saja aku akan mati. Namun aku bisa membantumu, tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Raja Naga itu pun memberi Kinan satu sisik naga yang bercahaya. Naga itu menyuruh Kinan memberikan sisik itu kepada pemimpin fraksi kedua klan Dragon Emperor. Naga itu juga menyuruh Kinan memberikan ki kuno kepada monster banteng. Sebagai gantinya, monster banteng akan membantu Kinan untuk menyelamatkan teman-temannya. Mendengar itu, monster banteng pun terkejut, dikarenakan sepertinya senior Raja Naga itu akan mengorbankan dirinya untuk membantu Kinan meningkatkan kultivasinya. Raja Naga itu pun mengatakan, seharusnya kau senang karena kau tidak perlu lagi menjagaku yang sudah sekarat ini. Mulai sekarang kau bebas dan berpetualanglah agar menjadi lebih kuat. Kinan pun memberitahu senior naga kalau senior itu sekarang tidak usah khawatir karena dia akan melakukan apa yang telah dijanjikannya kepada senior naga. Raja Naga itu pun langsung melukai dirinya sendiri. Dia menjelaskan kalau darah naganya ini akan dituangkan ke danau untuk diserap oleh Kinan. Setelah itu, aku akan merubah tulangku menjadi senjata Dragon Knight's Spear untuk kau gunakan menyelamatkan teman-temanmu. Melihat senior naga mengorbankan diri dan bersedia mati lebih cepat demi Kinan, dia pun langsung menangis. Setelah sekian lama dia bersama Raja Naga, namun hari ini adalah hari terakhir untuk dia bersama senior Raja Naga. Tak berselang lama, tubuh Raja Naga itu pun meledak dan membuat danau itu berwarna kemerahan karena bercampur dengan ki yang sangat tebal. Darah naga itu penuh dengan rahasia. Jika Kinan menggunakan darah naga itu, maka kekuatannya bisa meningkat dengan instan. Kinan pun memasuki danau itu. Dia juga mengambil sebuah tombak yang terbuat dari tulang Raja Naga. Kinan berjanji dia akan menggunakan tombak ini dengan sebaik-baiknya. 8 hari kemudian, terlihat danau raksasa itu mulai mengering. Hal itu bisa terjadi karena Kinan menyedot kekuatan yang bercampur dengan darah naga dari danau itu. Monster banteng itu pun terkejut karena penyerapan Kinan itu ternyata berjalan dengan sangat cepat. Setelah selesai menyerap kekuatan darah naga, monster banteng pun menanyakan bagaimana perasaan Kinan sekarang. Kinan pun menjawab kalau dia sudah menembus ke ranah martial secret yang menentang hukum. Kekuatan itu adalah kekuatan yang paling kuat di ranah martial secret. Kinan menyadari kalau masih ada 2 hari lagi sebelum upacara besar William Banteng dimulai. Karena itulah, Kinan mengajak monster banteng itu pergi mengikutinya. Singkat cerita, acara besar pun telah dimulai. Terlihat sudah banyak orang menghadiri acara di tempat itu. Sebagian dari mereka masih bertanya-tanya apakah benar kalau jenius dari benua timur akan datang dan menghancurkan William Banteng. Seorang wanita pun menyuruh orang-orang agar tidak membicarakan hal itu lagi. Menurutnya, tidak akan mungkin jenius dari benua timur bisa menandingi kekuatan William Banteng. Ternyata, wanita itu adalah pemimpin sekte William Banteng. Wanita itu pun memberi arahan kepada para murid kalau mereka akan menyambut kedatangan sang mindset martial progenitor dari fraksi kelas 2 yang dikenal dari sekte Chaos. Tak berselang lama, datanglah mindset martial progenitor dengan kultivasi martial progenitor tingkat 5. Kalian semua tidak perlu terlalu sopan. Aku kesini hanya ingin melihat kekuatan para murid, dan jika ada para murid yang memenuhi syarat, maka dia akan membawanya. Flying Alligator pun mengatakan, sebelum Anda melihat kekuatan para murid, aku ingin memberitahu senior kalau jenius benua timur akan menghancurkan William Banteng hari ini. Di sini Mufeng mengarang cerita kalau sebulan lalu Kinan dengan bantuan beberapa orang membunuh patriark klanmu. Sekarang Kinan datang ke sini untuk mengambil putri Mumu. Namun karena Mumu adalah bagian sekte William Banteng sekarang, maka kami hari ini akan bertarung melawan Kinan.
Flying Alligator pun mengeluarkan sebuah kurungan berwarna emas. Dia menjelaskan kalau sebelumnya dia tidak bisa menangani Kinan karena ada masalah yang mendesak. Namun aku berhasil menangkap salah satu orang berharga dari Kinan. Sebelumnya, aku telah membuat janji kalau Kinan tidak muncul sebelum tengah hari, aku akan menghabisi wanita di dalam kurungan ini di hadapan banyak orang agar bisa menghibur arwah para leluhur di surga. Mufeng pun menyuruh agar Putri Miao tunduk kepadanya. Jika Putri Miao mengikuti keinginannya, maka dia akan berbelas kasihan dan mengampuni nyawa Putri Miao. Namun dengan kesal, Putri Miao tidak akan pernah tunduk kepada Mufeng. Dia yakin kalau Kinan pasti akan datang menyelamatkannya. Putri Miao pun menjelaskan kalau sebenarnya yang membunuh ayah Putri Momo adalah Flying Alligator. Di sini Putri Momo tidak tahu kejadiannya karena dia pingsan pada saat pertarungan di klan terjadi. Putri Momo pun menyuruh Putri Miao untuk diam. Dia lebih mempercayai Mufeng dan Flying Alligator karena mereka adalah orang terdekatnya. Putri Miao pun langsung terdiam. Dia tidak menyangka kalau Putri Momo dengan sangat mudah bisa percaya dengan kata-kata dari kelompok Flying Alligator. Dengan wajah liciknya, Flying Alligator ternyata merencanakan sesuatu yang licik. Jika Putri Momo bisa menjadi murid Nine Set Martial Progenitor, maka di masa depan pasti senior Nine Set Martial Progenitor akan membantunya menyingkirkan Lin Moke dan dia akan menjadi pemimpin sekte Uliang Mountain. Di sini Nine Set Martial Progenitor tertarik kepada Putri Momo karena bakat Putri Momo ternyata sangat bagus, dan juga Putri Momo memiliki jiwa bela diri peringkat yang tingkat 1. Pemimpin sekte Uliang pun menyadari kalau ternyata Flying Alligator mengincar posisinya sebagai pemimpin sekte. Sepertinya aku akan kesulitan di masa depan jika benar-benar Momo akan menjadi murid Nine Set Martial Progenitor. Dikarenakan hari sudah siang, Flying Alligator pun mengeluarkan sebuah pedang. Dia menyuruh Momo untuk menghabisi Putri Miao agar bisa membalaskan dendamnya. Momo pun mengambil pedang itu dan berjalan perlahan mendekati Putri Miao yang masih berada di kurungan berwarna keemasan. Putri Momo pun langsung mengayunkan pedangnya untuk menebas tubuh putrinya. Matilah kau dan tinggallah di neraka lebih cepat. Tiba-tiba Kinan pun langsung berteriak, "Berhenti! Apa yang sedang kamu lakukan, Putri Momo? Kenapa kau malah ingin membunuh Putri Miao?" Mendengar itu, Putri Momo pun langsung menoleh. Dia ingin tahu siapa orang yang menyuruhnya untuk berhenti. Terlihat Kinan membawa tombak Dragon Knight's Spear dengan menunggangi monster banteng. "Putri Miao, aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu." Flying Alligator pun sangat terkejut. Ternyata Kinan menjadikan monster banteng Martial Progenitor sebagai tunggangannya. Apakah aku tidak salah lihat? Bukankah monster banteng itu tidak pernah tunduk kepada seorang manusia? Ternyata Kinan agak terlambat dikarenakan mereka harus membereskan orang-orang yang menghalangi mereka untuk masuk ke tempat ini. Sword Progenitor juga menyatakan kalau dia sudah menghabisi semua penjaga dari sekte Uliang Mountain. Orang-orang yang ada di situ pun keheranan kenapa bisa Sword Progenitor ke sini. Bahkan dia bersama dengan Kinan. Sebenarnya apa tujuan dari Sword Progenitor ini? Saat melihat Sword Progenitor, Putri Momo pun menjadi sangat marah. Menurutnya, kalau bukan karena Sword Progenitor, maka tidak mungkin kekuatan ayahnya melemah dan bahkan sekarang ayahnya terbunuh. Kinan pun memperingati semua orang kalau masalah hari ini adalah masalahnya dengan Flying Alligator. Orang-orang yang tidak terlibat sebaiknya mereka tidak usah ikut campur. Orang-orang pun minta maaf kepada Master Flying Alligator. Lagi pula, Kinan membawa Sword Progenitor. Kekuatan mereka tidak sebanding dengannya. Pemimpin sekte Uliang pun juga meminta izin akan pergi karena menurutnya ini adalah masalah pribadi antara Kinan dan Flying Alligator, sehingga dia dan para murid sekte Uliang tidak akan ikut campur. Mendengar itu, Nine Set Progenitor sangat kesal. Menurutnya, pemimpin sekte Uliang Mountain ini sangat pengecut karena takut kepada Sword Progenitor dan monster banteng Progenitor. Dengan terpaksa, Nine Set Progenitor pun akan menghadapi Kinan. "Bocah, beraninya kau datang ke sini dan mengacau. Sepertinya kau meremehkan aku dan Flying Alligator." Tanpa basa-basi, Kinan pun langsung melompat dan bersiap untuk menyerang Nine Set Progenitor menggunakan tombaknya. Tombak Dragon Knight's menembus dada dari Nine Set Progenitor yang membuatnya langsung berhenti bergerak. Nine Set Progenitor pun langsung gemetar karena sudah tidak kuat menahan rasa sakit karena tombak menancap di dadanya. Bukankah ini tombak Dragon Knight's Spear? Kenapa bisa bocah itu mendapatkan senjata ini? Terlihat Flying Alligator juga langsung tertunduk. Dia tidak menyangka kalau Kinan hanya butuh sekali serangan untuk mengalahkan Nine Set Progenitor.
Terlihat Flying Alligator juga langsung terduduk. Dia tidak menyangka kalau Kinan hanya butuh sekali serangan untuk mengalahkan Mindset Progenitor. Di sini Kinan juga mengayunkan tombaknya dan menghancurkan tubuh Mufeng yang membuat Mufeng langsung tewas di tempat. Mukun pun sangat marah karena anaknya dihabisi oleh Kinan. Di sini dia akan melakukan segala cara untuk menghabisi Kinan meskipun nyawanya sebagai taruhannya. Tanpa basa-basi, Kinan juga langsung menusuk Mukun menggunakan tombaknya. Wahai Pak Tua Mukun, bersenang-senanglah karena sebentar lagi kau akan mati dan bertemu anakmu. Sekarang hanya tersisa Flying Alligator. Di sini Kinan berniat akan menolong Putri Miao dulu, barulah dia akan menghabisi Flying Alligator. Namun tiba-tiba Putri Momo mengeluarkan aura kekuatan yang sangat kuat. Jadi kau yang bernama Kinan ya? Hari ini aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam atas kematian ayahku. Putri Momo pun langsung mengeluarkan sebuah serangan berbentuk ular yang langsung menuju ke arah Kinan. Putri Miao pun langsung berteriak dan memberitahu Kinan kalau Putri Momo sudah dipengaruhi dan dikendalikan oleh Flying Alligator. Oleh sebab itulah Kinan tidak boleh membunuh Putri Momo. Kinan pun mulai berpikir bagaimana cara untuk menyadarkan Putri Momo. Tiba-tiba dia tersadar dan ingin mencoba menggunakan segel emas untuk melumpuhkan Putri Momo. Kinan pun langsung menggunakan kekuatan segel emas untuk menyadarkan Putri Momo. Sadarlah Putri Momo, aku bukanlah orang yang membunuh ayahmu. Terlihat kekuatan segel emas langsung memasuki kepala Putri Momo yang membuat Putri Momo sangat terkejut sekaligus keheranan. Tiba-tiba Putri Momo langsung berteriak sangat keras karena kesakitan. Terlihat Putri Momo juga mengeluarkan banyak darah dari mulutnya yang membuatnya terjatuh ke tanah. Di sini Putri Miao pun langsung menyuruh Kinan untuk mengecek kondisi Putri Momo. Namun Kinan tidak mau dan akan menolong Putri Miao dulu. Setelah Kinan menolong Putri Miao, dia pun mengajak Putri Miao pergi dari tempat ini karena tempat ini tidak aman lagi bagi mereka. Namun Flying Alligator tidak tinggal diam dan langsung menggunakan kekuatannya untuk menangkap Kinan dan Putri Miao agar Kinan dan Putri Miao tidak bisa kabur. Terlihat Kinan dan Putri Miao pun terkurung sebuah jeruji yang berwarna keemasan. Namun sikap Kinan masih bisa sangat tenang. Putri Miao pun menanyakan kepada Kinan apakah mereka berdua akan bisa keluar dari tempat ini dengan hidup-hidup. Kinan pun meyakinkan Putri Miao kalau mereka tidak akan kenapa-kenapa. Selama dia masih hidup, dia akan melindungi Putri Miao. Kinan pun menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kurungan itu. Pak Tua, bagaimana kau bisa menggunakan kurungan yang rusak seperti ini untuk menjebakku? Apakah kau sedang menghinaku? Flying Alligator pun langsung tersentak kaget. Tidak mungkin, ini sungguh mustahil. Seharusnya kau tidak bisa menghancurkan kurungan itu, bahkan kultivator Martel Progenitor akan sangat kesulitan untuk menghancurkannya. Melihat kekuatan Kinan yang tidak masuk akal, Flying Alligator pun langsung terbang ke langit untuk melarikan diri. Kinan akan ingat kejadian ini, dan jika kita bertemu lagi, aku akan benar-benar menghabisimu. Melihat Flying Alligator ingin kabur, Kinan pun langsung mengumpulkan kekuatan di tangannya. Pak Tua, kau ingin kabur ke mana? Terimalah seranganku ini. Kinan pun langsung melepaskan sebuah serangan yang sangat kuat. Bahkan serangan itu terlihat sangat cepat dan langsung menuju ke arah Flying Alligator. Terlihat Flying Alligator pun terkena serangan dari Kinan yang membuat tubuhnya berlubang. Tidak, siapa sebenarnya kau ini Kinan? Kenapa kekuatanmu sungguh tidak terduga? Tiba-tiba tubuh dari Flying Alligator pun langsung meledak. Melihat itu, Kinan hanya memandanginya saja. Dia sangat puas karena bisa menghabisi Flying Alligator. Dikarenakan pertarungan sudah selesai, Putri Miao pun meminta izin kepada Kinan agar memeriksa keadaan Putri Momo. Kinan pun mempersilahkannya. Setelah Putri Miao mengecek tubuh Momo, dia menyadari kalau Putri Momo sekarang berada di keadaan yang lemah. Sepertinya kekuatan jahat di dalam tubuh Putri Momo menjadi sangat kuat dan akan sulit untuk membersihkannya. Namun Putri Miao menyadari kalau sepertinya segel emas Kinan dapat menekan kekuatan jahat itu sehingga Putri Momo harus berada di sisi Kinan untuk saat ini. Kinan pun terlihat tidak senang, sepertinya dia harus menjaga Putri Momo untuk saat ini. Meskipun begitu, Kinan tetap akan melakukannya karena itu adalah perintah dari Putri Miao. Ternyata di sini Putri Miao tidak akan ikut dengan Kinan lagi dan akan pergi. Ini adalah benua tengah. Karena hal itu Putri Miao akan pulang dulu ke tempat asalnya. Singkat cerita, terlihat Sword Progenitor dengan terus-menerus menatap monster banteng. Terlihat monster banteng itu merasa risih. Dia pun menanyakan kepada Sword Progenitor kenapa menatapnya seperti itu. Dengan berteriak, Sword Progenitor mengatakan, "Kamu jadilah tungganganku agar aku bisa bermain-main denganmu sepanjang hari." Mendengar permintaan Sword Progenitor,
monster banteng pun sangat terkejut. Dia sangat kebingungan kenapa dia malah ingin dijadikan mainannya. Karena hal itu, monster banteng pun sangat kesal dan ingin menghajar Sword Progenitor karena telah berbicara lancang kepadanya. Melihat itu, Kinan hanya tertawa. Dengan tiba-tiba, Kinan pun langsung menggendong Putri Mumu yang membuat Putri Mumu sangat terkejut. "Kinan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menggendongku?" Kinan pun menjawab kalau mulai dari sekarang, Putri Mumu akan tinggal bersamanya. Tiba-tiba, pemimpin sekte Wuliang pun meminta agar Kinan tinggal di sekte ini lebih lama. Sepertinya, pemimpin sekte itu ingin membicarakan sesuatu kepada Kinan. Kinan dengan tersenyum menanyakan sebenarnya apa tujuan dari pemimpin sekte Wuliang Mountain. Kenapa menyuruhnya tinggal lebih lama? Pemimpin sekte Wuliang pun menjelaskan kalau Kinan ini telah banyak membantunya. Oleh sebab itulah dia meminta Kinan untuk menjadi tetua agung di sekte Wuliang Mountain. Kinan pun sangat berterima kasih atas tawaran dari pemimpin sekte. Namun Kinan di sini menolaknya karena dia tidak punya niat sama sekali untuk menjadi tetua agung di sekte Wuliang Mountain. Karena tawarannya ditolak, pemimpin sekte Wuliang pun memberikan sebuah token Wuliang Mountain kepada Kinan. Dengan adanya token itu, Kinan dapat bergabung kapan saja dengan sekte Wuliang. Karena dipaksa, Kinan pun berterima kasih kepada pemimpin sekte dan tujuannya sekarang dia akan pergi kembali ke benua timur. Cerita pun berpindah di benua timur, kerajaan Achin Kingdom. Terlihat ada Master Aliansi Perdagangan dan pemimpin Pavilion Wanxian yang sedang menemui pemimpin kerajaan Achin Kingdom. Ternyata Master Aliansi Perdagangan datang ke sini karena ingin membeli 50 senjata suci dan akan membayar dengan harga murah. Dia berani melakukan hal itu karena menurutnya Kinan yang diandalkan oleh kerajaan Achin Kingdom pasti sudah mati di benua tengah. Ternyata Master Aliansi Perdagangan dan pemimpin Pavilion Wanxian datang ke kerajaan dengan menghabisi para penjaga. Mereka juga menjelaskan kalau Kinan telah menyinggung klanmu dan sekte Wuliang Mountain. Jadi tidak mungkin Kinan masih hidup karena para master sekte Wuliang Mountain sangat kuat. Tiba-tiba suara Kinan terdengar. Kata siapa aku sudah mati. Mendengar itu Master Aliansi Perdagangan dan pemimpin Pavilion Wanxian langsung terkejut. Dikarenakan Master Aliansi Perdagangan sudah bertindak semena-mena, maka hari ini Kinan akan memberi pelajaran kepada Master Aliansi Perdagangan. Di sini Master Aliansi Perdagangan masih bersikap sombong. "Kinan, Aliansi Perdagangan sudah menjalin hubungan baik dengan klanmu. Kalau kau membunuhku, maka klanmu akan membunuhmu." Namun Kinan tidak peduli dan langsung membunuh Master Aliansi Perdagangan menggunakan pedangnya. Asal kau tahu saja, klanmu sudah hancur, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Mendengar itu, pemimpin Pavilion Wanxian langsung terduduk lemas. Dia tidak percaya kalau klanmu yang jadi perlindungan mereka sudah musnah. Dia pun langsung meminta ampun kepada Kinan. Dikarenakan demi Yongsa, maka Kinan akan mengampuni pemimpin Pavilion Wanxian. Namun kalau pemimpin Pavilion itu berani mengusiknya lagi, maka dia akan menghabisinya. Dikarenakan Kinan sudah mengampuninya, pemimpin Pavilion Wanxian pun langsung pergi dengan tergesa-gesa. Sampai-sampai sepatunya copot, dia tidak peduli. Pemimpin kerajaan Achin Kingdom sangat lega karena Kinan ada di sini. Menurutnya, kekuatan Kinan telah meningkat dengan sangat pesat saat pergi ke benua tengah. Tiba-tiba, Kinan pun menunjukkan sebuah rencana. Dia menjelaskan kalau ini adalah rencana Wuliang Mountain. Jika kerajaan Achin Kingdom berhasil melatih murid jenius di masa depan, maka pemimpin kerajaan bisa mengirimkan murid jenius itu menjadi murid Wuliang Mountain menggunakan token ini. Pemimpin kerajaan Achin Kingdom pun langsung memijit tangan Kinan. Dia sangat berterima kasih kepada Kinan. Jika Kinan butuh sesuatu, maka katakan saja, kami dari kerajaan Achin Kingdom pasti akan membantu. Namun dengan tiba-tiba, Kinan langsung pamit pergi karena dia akan pergi ke klan Dragon Emperor bersama Mumu. Kinan beralasan kalau dia kesini tujuannya hanya ingin jalan-jalan saja. Kinan dan Mumu pun akhirnya menuju klan Dragon Emperor. Kinan pun melihat peta yang didapatnya. Sepertinya untuk menuju klan Dragon Emperor, dia harus melalui portal teleportasi kota sektor tengah. Di sini Kinan langsung melirik Mumu. Kinan memperingati Mumu. Meskipun dia diberi kepercayaan Putri Mio dan ayah Mumu untuk menjaga Mumu, namun Kinan menyuruh Mumu agar dia tidak bertindak ceroboh yang dapat merugikannya. Putri Mumu pun akan melakukan perintah dari Kinan. Dia melakukan hal itu karena Kinan juga sudah menyegel meridian dan titik akup untuk Putri Mumu. Singkat cerita, Kinan dan Mumu pun sampai di area teleportasi kota sektor tengah. Kinan sangat kagum dengan tempat itu karena tempat ini adalah pusat dari seluruh jaringan teleportasi distrik atas benua tengah. Terlihat ada seorang penjaga yang menghampiri Kinan dan Mumu untuk menanyakan tujuan Kinan dan Mumu ingin pergi ke mana. Kinan pun dengan gembira dia mengatakan
Kalau dia dan Mumu akan pergi ke klan Dragon Emperor, Kinan akan sangat berterima kasih jika penjaga itu segera mengirim mereka berdua. Dengan senang hati, penjaga itu pun langsung membuka sebuah portal untuk menuju ke klan Dragon Emperor dan mempersilahkan kelompok Kinan untuk memasuki portal. Di sini, Mumu ternyata ingin kabur, namun Kinan menghentikan Mumu. Menurut Kinan, klanmu akhir-akhir ini memiliki banyak musuh, jadi jika Mumu berjalan sendiri, maka dia bisa mati. Kinan pun langsung membawa paksa putri Mumu agar memasuki portal bersama dengannya untuk menuju klan Dragon Emperor. Singkat cerita, Kinan dan Mumu pun memasuki portal. Kinan merasa agak aneh saat memasuki portal untuk menuju ke klan Dragon Emperor itu. Saat Kinan dan Mumu telah keluar dari portal, terlihat ada banyak jenis hewan bertubuh manusia di tempat itu yang langsung melihat Kinan dan Mumu dengan keheranan. Setelah manusia hewan itu melihat dengan jelas, mereka langsung terkejut sejadi-jadinya. Mereka tidak menyangka kalau ada manusia datang ke klan Dragon Emperor. Mereka tidak mengira kalau ada manusia yang akan ikut ujian dari klan Dragon Emperor. Terlihat Putri Mumu dan Kinan juga sangat terkejut. Ternyata di klan Dragon Emperor hanya ada manusia binatang, bahkan tidak ada satupun jejak manusia di tempat ini. Ternyata manusia berbentuk hewan di tempat ini tidak terlalu menyukai manusia. Tiba-tiba datanglah seseorang dan menyuruh semua orang diam. Terlihat semua manusia berbentuk hewan itu langsung menoleh ke sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari manusia serigala. Dia berasal dari klan Skywolf. Ternyata manusia serigala itu akan membunuh Kinan dan Mumu karena dia juga tidak suka dengan manusia. Kinan pun memperkenalkan dirinya dan dia juga menantang manusia serigala itu. Jika dia punya kekuatan, maka boleh mencobanya. Mendengar itu, manusia serigala sangat kesal. Menurutnya, baru pertama kali ada manusia di klan Dragon Emperor yang berani menantangnya. Tiba-tiba, pada saat ketegangan mulai memuncak, muncullah seseorang yang menghentikan pertarungan Kinan dan manusia serigala. Seseorang itu adalah tetua dari keturunan naga dan orang-orang memanggilnya sebagai tetua Lin. Dia memberitahu semua orang agar tidak membuat keributan di tempat ini karena ujian perekrutan murid baru akan segera dimulai. Kinan pun langsung memberi hormat kepada tetua Lin. Kinan pun memperkenalkan diri dan dia menjelaskan kalau dia datang ke sini untuk menemui pemimpin sekte Dragon Emperor. Tetua Lin pun menjelaskan kalau tidak sembarang orang bisa menemui pemimpin sekte Dragon Emperor. Dia pun menyuruh Kinan untuk menunjukkan sesuatu agar dia bisa membawa Kinan menemui pemimpin sekte Dragon Emperor. Kinan pun langsung menunjukkan sisik naga dari Raja Para Naga. Dijelaskan bahwa jika seseorang memiliki sisik itu, maka akan dianggap keberadaannya menjadi sosok yang paling dihormati oleh para klan naga. Tetua Lin pun langsung terkejut tak percaya. Bagaimana mungkin Kinan yang seorang manusia bisa memiliki benda itu? Karena hal itu, Tetua Lin pun akan membawa Kinan untuk menemui pemimpin sekte Dragon Emperor. Tiba-tiba muncullah seekor naga kecil tepat berada di kepala Kinan. Naga kecil itu menanyakan sebenarnya Kinan dapat dari mana sisik naga itu. Kemunculan naga itu membuat Kinan sangat terkejut. Tetua Lin menjelaskan kalau naga kecil itu adalah utusan dari pemimpin sekte Dragon Emperor. Di sini Kinan hanya perlu menjawab semua pertanyaan dari naga kecil itu dengan jujur. Kinan pun menjelaskan kalau sisik naga ini dia diberi oleh seorang senior dari suku Achin Purple Golden Battle Dragon di sebuah goa yang tidak sengaja ditemukannya pada saat di Gunung Crimson Magic. Di saat-saat terakhir senior naga itu menuju kematian, senior naga itu mempercayakan kepadaku sisik ini untuk membawanya ke klan Dragon Emperor. Naga kecil itu pun menjelaskan kalau Kinan ini sudah ditakdirkan untuk menjalin hubungan dengan sekte Dragon Emperor. Karena hal itu, naga kecil itu pun meminta Kinan agar tinggal di klan Dragon Emperor dan menjadi murid dalam di sekte ini. Jika performa Kinan meningkat, maka Kinan bisa menjadi murid inti dari sekte Dragon Emperor. Kinan pun sangat terkejut saat mendengar itu. Dia tidak menyangka kalau dia akan direkrut semudah ini menjadi murid dalam di sekte Dragon Emperor. Menurutnya, kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat langka. Semua orang yang ada di tempat itu sangat terkejut karena mereka tahu kalau pada tahun ini ternyata hanya ada satu murid yang akan direkrut oleh sekte Dragon Emperor menjadi murid dalam. Mendengar itu, manusia serigala sangat kesal. Dia merasa kalau Kinan tidak pantas menjadi murid dalam di sekte Dragon Emperor. Kinan sangat berterima kasih. Menurutnya, tawaran ini sangat menguntungkan, maka Kinan langsung menerimanya. Naga kecil itu juga menyuruh Xuan Yue, si manusia serigala, untuk menjadi pelayan Kinan selama 2 tahun agar Kinan bisa berkomunikasi dengan manusia, binatang, dan dengan cepat bisa memahami sekte Dragon Emperor. Mendengar itu, Xuan Yue tidak terima. Apakah Anda sedang bercanda?
Tuan muda suku Skywolf seperti diriku ini kenapa harus menjadi pelayan seorang manusia yang tidak penting? Naga kecil itu pun menatap tajam ke arah Suan Yue. Dia menjelaskan siapapun yang bersedia menjadi pelayan Kinan maka akan menjadi murid inti setelah menyelesaikan tugas darinya. Suan Yue pun langsung berpikir keras. Dia tahu kalau hanya murid inti yang diizinkan untuk berkultivasi di legendaris 10,000 Beast Garden. Karena hal itulah dia terpaksa menyetujui menjadi pelayan Kinan selama 2 tahun. Para manusia hewan pun mulai mengejek Suan Yue. Mereka mengatai Suan Yue yang lebih suka tunduk dengan manusia demi menjadi murid inti. Menurut mereka, hal itu sangat konyol. Naga kecil itu pun menanyakan kepada Kinan, apakah Kinan mau menjadikan Suan Yue pelayannya. Terlihat Suan Yue sangat panik. Jika Kinan tidak menerima dia menjadi pelayannya, maka dia tidak akan bisa menjadi murid inti. Kinan pun mulai merenung sejenak. Setelah dia memikirkannya, dia pun langsung menjawab kalau dia akan menerima Suan Yue untuk menjadi pelayannya. Mendengar itu, Suan Yue sangat lega. Menurutnya, menjadi murid inti sekte Dragon Emperor adalah hal yang didambakan semua orang dan kesempatan itu lebih langka. Suan Yue pun mulai mengajak Kinan untuk berkeliling dan dia menjadi pemandu. Suan Yue menjelaskan kalau di hadapan mereka ada puncak manusia. Kinan tak menyangka kenapa bisa di tempat ini ada puncak manusia. Dia pun menanyakan kepada Suan Yue. Suan Yue menjelaskan kalau beberapa ribu tahun yang lalu sekte Dragon Emperor juga terbuka untuk manusia. Tapi suatu hari murid manusia menjadi kultivator martial lunar dan mulai membantai para anggota dari suku binatang. Tak sampai di situ, murid manusia itu juga mengambil darah lebih dari 10 suku binatang yang berbeda. Dia juga mengambil bahan dari 10,000 Beast untuk mencari artefak langka untuk mengalahkan kami bangsa manusia hewan. Kinan pun sangat terkejut saat mendengarnya. Suan Yue menjelaskan kalau sejak saat itulah semua murid manusia diusir dan sekte Dragon Emperor tidak lagi menerima murid manusia. Dengan kesal, Suan Yue mengatakan manusia sungguh ras yang paling kejam dan tidak tahu terima kasih. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Aku sebenarnya juga tidak mengerti kenapa tetua menerimamu menjadi murid dalam di sekte Dragon Emperor. Kinan dengan tersenyum langsung mengajak Suan Yue. Aku tahu perasaanmu, tapi tidak semua manusia bersikap seperti itu. Aku sangat senang kalau bukan kau yang menjadi tetua. Jika tidak, maka aku tidak bisa menjadi murid di sini. Dengan kesal, Suan Yue kembali menjelaskan kalau dalam sebulan lagi Monarch Ranking akan dimulai, sebaiknya dia pergi untuk berlatih daripada bersama Kinan yang hanya membuatnya menjadi emosi. Sebelum Suan Yue pergi, dia juga mengungkapkan semua isi hatinya jika dia sangat membenci manusia. Terutama dia juga sangat membenci Kinan. Jika bukan karena tetua, maka dia tidak akan mau menjadi pelayan Kinan. Di sini Kinan malah memuji Suan Yue yang sudah baik karena mau menemaninya. Suan Yue juga sudah mematuhi apa yang dikatakan oleh tetua. Bagi Kinan itu sudah mencerminkan kebaikan. Mendengar itu, Suan Yue pipinya menjadi merah. Dia tidak menyangka Kinan malah memujinya, padahal dia telah mengatakan banyak hal buruk kepada Kinan. Dengan wajah konyolnya, Kinan menatap ekor dari manusia serigala itu. Sepertinya bulu ekormu itu akan sangat indah jika kucabut dan kukumpulkan untuk menjadi selimut. Manusia serigala itu tidak habis pikir dengan tingkah aneh Kinan ini. Kau sangat berani manusia. Aku akan menunggumu untuk mendekati bulu-buluku ini. Tapi kau juga harus siap untuk ku penggal. Singkat cerita, mereka sudah berada di depan aula kultivasi. Terlihat aula kultivasi memiliki banyak anak tangga dan tempatnya juga berada di atas dan sangat tinggi. Di sini Kinan memperingati Mumu agar tidak berkeliaran di tempat ini karena semua manusia hewan di sini sangat membenci manusia. Putri Mumu pun terlihat sangat kecewa dan menyuruh Kinan untuk membuka segera kultivasinya. Namun Kinan dengan berjalan pergi mengatakan kalau dia tidak akan membuka segera itu dan sekarang dia akan berkultivasi dulu. Kinan menyadari kalau Monarch Ranking sebentar lagi juga akan dimulai. Hanya mereka yang memiliki peringkat tinggi di Monarch Ranking maka akan diizinkan untuk bersaing di Monarch Horoscope Contest. Singkat cerita, Kinan sudah berada di ruangan dan mengambil sebuah gunungan. Dia mengingat kalau tangan dewanya pernah berpesan agar Kinan membuka gunungan itu di benua tengah. Kinan pun mulai melihat isi dari gunungannya itu. Sepertinya gunungan itu menyimpan informasi tubuh dewa petarung suci yang lainnya. Terlihat tiba-tiba muncul tubuh dari dewa petarung suci dengan aura yang megah dan mendominasi. Tubuh dewa itu mengatakan, Master, saat Anda menghancurkan South Heaven Gate adalah saat dimana kita akan bergabung menjadi satu lagi.
Kinan pun paham ternyata tubuh dewa jiwa bela dirinya berada di dalam South Heaven Gate. Oleh sebab itu, Kinan harus bisa menghancurkannya. Dijelaskan bahwa South Heaven Gate adalah harta tertinggi dari South Heaven Sacred Ground. Tempat itu terletak di bagian terdalam. Mereka berada di peringkat pertama di antara 3 fraksi teratas di benua tengah. Mereka juga setidaknya memiliki 2 martial god. Kinan mulai merenung apakah dia bisa membobol South Heaven Sacred Ground dan menghancurkan South Heaven Gate, karena 3000 tahun yang lalu sudah ada martial god dan 3 puncak martial monarch yang mencoba, namun hasilnya masih gagal. Kinan pun mulai meyakinkan dirinya sendiri kalau dia pasti bisa. Sekarang dia harus berusaha meningkatkan kekuatannya agar kesempatannya untuk berhasil menjadi lebih tinggi. Kinan pun mulai berpikiran untuk mengunjungi nadi naga puncak manusia untuk memperkuat kultivasinya. Kinan pun mulai membuka sebuah celah ruang. Terlihat ada sesosok monster yang berada di celah ruang itu. Melihat ada manusia yang mengganggunya, monster itu pun langsung mengaum sangat keras dan bersiap merekam apa yang ada di hadapannya. Monster itu tidak menyangka kalau sekian lama dia tidak melihat manusia, tapi sekarang dia melihat manusia lagi. Sepertinya Sekte Dragon Emperor ingin merekrut murid manusia sekali lagi. Kinan pun memperkenalkan diri. Senior, aku Kinan, murid dalam yang baru direkrut oleh Sekte Dragon Emperor. Aku di sini ingin meminta bantuan senior untuk meningkatkan kekuatanku. Monster itu pun menjelaskan kalau Kinan bisa mengalahkannya, maka dia akan membantu. Atau jika Kinan tidak mampu mengalahkannya, maka Kinan harus menjadi pemimpin puncak manusia dan ketua sekte dulu, baru dia akan membantu. Kinan dengan tenang menjawab, apakah dengan mengalahkan senior itu sudah cukup? Kalau begitu, junior ini akan meminta maaf kalau bertindak kasar pada senior. Monster itu pun sangat kesal. Dia pun mengeluarkan perawangan yang sangat keras. Beraninya seorang manusia mengatakan hal itu. Kau pikir kau bisa menyakitiku? Tanpa basa-basi, Kinan pun langsung melompat sangat tinggi. Di sini Kinan sudah bersiap akan menyerang monster itu. Kinan pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan langsung memukul monster itu dengan sangat kuat. Terlihat monster itu sampai terpental mundur. Ternyata serangan Kinan memiliki kekuatan yang tidak main-main. Karena kesal, monster itu pun langsung menyerang Kinan dengan membabi buta dan menghancurkan lantai pijakan di tempat itu. Monster itu juga langsung mengumpulkan sebuah kekuatan di mulutnya dan mulai menyerang Kinan menggunakan kekuatan itu. Dengan kekuatannya, Kinan berhasil menangkis serangan itu dan membelokkannya ke arah lain yang membuat ledakan terjadi. Kinan pun mengeluarkan pedangnya dan mulai menyerang monster itu yang menyebabkan ledakan di mana-mana tercipta. Setelah asap itu mulai perlahan menghilang, terlihat muncullah seseorang dengan tubuh manusia. Ternyata itu adalah monster yang diserang oleh Kinan. Monster itu mengakui kalau kekuatan Kinan memang tidak bisa diremehkan. Tak berselang lama, pria ini menyadari kalau Kinan memiliki pedang Heaven Shattering Saber yang membuatnya sangat terkejut. Senior itu pun langsung menanyakan kepada Kinan, sebenarnya Kinan dapat pedang itu dari mana? Kenapa Kinan bisa menggunakan pedang itu? Dijelaskan bahwa sebenarnya pedang itu adalah mahakarya dari Heaven Shattering Martial Monarch. Dia adalah seorang pengkhianat manusia yang dulu pernah menghabisi para manusia binatang. Meskipun begitu, senior itu tidak peduli dengan konflik antara manusia dan para manusia binatang. Tapi karena kau pewaris pedang itu, maka aku akan membantumu untuk meningkatkan kultivasimu. Ternyata senior itu ingin membantu Kinan hanya karena Kinan akan mengklaim Heaven Shattering Treasure dan tidak boleh mempermalukan usahanya. Singkat cerita, 8 hari kemudian, terlihat Kinan sudah meningkatkan kekuatannya ke puncak yang membuat auranya meledak dengan tekanan yang sangat kuat. Tiba-tiba muncullah senior yang membantu Kinan. Dia menjelaskan kalau Monarch ranking diadakan lebih cepat dan Kinan harus bersiap-siap berkumpul di dojo. Kinan pun mulai kebingungan. Dia merasa aneh kenapa bisa Monarch ranking dimajukan padahal dahulu selama 1000 tahun tidak pernah dimajukan. Cerita pun berpindah di dojo Sekte Dragon Emperor. Terlihat sudah ada manusia serigala Xuanwei yang terkejut karena ada seseorang yang datang. Ternyata yang datang adalah Kinan dan Putri Nurul. Xuanwei terkejut kenapa bisa Kinan berada di tempat ini, bahkan kenapa bisa kekuatan Kinan meningkat dengan sangat cepat. Xuanwei pun menanyakan kepada Kinan apakah mungkin Kinan ini mendapatkan bantuan dari Six Spirit Dragon Fang. Kinan pun tersenyum, bahkan jika aku memberitahumu semuanya kau juga tidak akan mengerti, jadi lebih baik kau tidak usah tahu. Xuanwei pun sangat kesal. Meskipun Kinan telah meningkat kekuatannya, namun menurut Xuanwei, Kinan juga tidak akan bisa mengalahkan para jenius yang lebih kuat dari Kinan. Jadi Kinan jangan terlalu percaya diri.
Tiba-tiba Senior Lin datang dan langsung mengumumkan jika semua orang sudah ada di sini, maka mereka akan berangkat ke Touring Dojo. Semua orang pun mulai berbondong-bondong ke Touring Dojo. Dijelaskan bahwa kalau Touring Dojo hanya bisa diakses oleh kultivator yang belum pernah mengikuti Monarch Ranking Trial. Oleh sebab itulah, Tetua Lin akan menunjuk seseorang agar bisa menjadi pemimpin untuk membimbing masuk ke dalam, dan yang ditunjuk adalah Xuan Yue. Mendengar itu, dia sangat senang. Baik Tetua, aku akan memimpin jalan untuk para pemula ini. Selagi aku yang memimpin, maka aku pastikan mereka tidak akan tersesat. Xuan Yue juga mulai sesumbar dengan mengatakan, Kinan, aku harap kau mempersiapkan makanan untukku. Jika tidak, maka pada saat aku lapar, maka kau akan jadi makananku. Setelah melihat di sekelilingnya, Kinan menyadari kalau ada 20 kultivator dengan jiwa bela diri peringkat yang tingkat 3 di tempat ini, dan ada juga 2 kultivator peringkat yang tingkat 4. Sepertinya masih ada juga yang belum datang. Tak berselang lama, Xuan Yue melihat kalau orang-orang dari Sekte Heaven Saber ternyata datang juga untuk bersenang-senang. Kinan pun langsung melihat seseorang dari Sekte Heaven Saber. Kinan melihat kalau orang ini memiliki jiwa bela diri peringkat yang tingkat 5. Tidak heran kalau dia bisa bersikap santai di tempat ini. Tiba-tiba, orang itu langsung memasang ekspresi yang seram. Dia mengetahui kalau kelompok Kinan sedang memandangnya. Ternyata orang itu bernama Cui Lisu. Cui Lisu pun mulai melihat Kinan. Aku tidak menyangka selama ribuan tahun ternyata Sekte Dragon Emperor akan mulai merekrut murid manusia lagi. Namun Cui Lisu langsung meremehkan Kinan saat mengetahui jiwa bela diri Kinan hanya peringkat yang tingkat 1. Xuan Yue pun langsung membela Kinan. Lalu kenapa? Menurutku itu juga tidak penting. Lagi pula juga tidak ada hubungannya dengan dirimu. Cui Lisu pun mengatai Kinan kalau Kinan tidak pantas ikut Monarch Ranking Trial ini karena hanya akan memalukan Sekte Dragon Emperor. Mendengar itu, Xuan Yue langsung marah. Dia tidak terima kalau murid klan Dragon Emperor diejek. Menurut Xuan Yue, klan Dragon Emperor memilih Kinan itu pasti ada alasannya. Dengan wajah yang datar, Cui Lisu langsung memperingati Xuan Yue agar menjauh darinya, kalau tidak dia akan menghabisinya di tempat ini. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul dan mengatakan, sepertinya seseorang sudah tidak sabar lagi. Memang anak muda sangat tidak sabaran. Orang itu ternyata utusan Monarch. Orang itu menjelaskan kalau aturan Monarch Ranking tahun ini adalah setiap peserta akan memasuki medan perang ilusi yang berbeda dan bertarung melawan klon dari 3 peringkat teratas Monarch Ranking. Setelah itu, Monarch Ranking akan menilai kalian. Semakin tinggi skor kalian, maka akan semakin tinggi peringkat kalian. Singkat cerita, Kinan pun dikirim ke suatu tempat. Di sini Kinan juga akan mencoba kekuatannya yang baru. Tiba-tiba muncullah seseorang wanita. Dia adalah klon peringkat 3 Monarch Ranking. Dia adalah orang yang akan menjadi lawan dari Kinan. Di lain tempat juga ada 2 klon orang yang sedang duduk dan bermain permainan Cina. Menurut mereka, murid yang pertama ini hanya memiliki peringkat jiwa bela diri yang tingkat 1 dan mereka tidak ada gunanya untuk memperhatikan Kinan. Ternyata mereka berdua itu klon peringkat 1 dan 2 dari Monarch Ranking. Cerita berpindah di tempat Kinan yang sedang kepanasan. Ternyata dia diteleportasikan padang gurun pasir. Tiba-tiba, seseorang wanita peringkat 3 langsung menyerang Kinan dengan tiba-tiba menggunakan tali yang dibawanya. Di sini dia memperkenalkan diri kalau dia adalah peringkat 3 Monarch Ranking dan satu-satunya kultivator wanita di tempat ini. Namun Kinan tidak peduli dan langsung menyerang wanita peringkat 3 itu menggunakan pedangnya. Wanita itu semakin tertarik dengan Kinan. Menurutnya Kinan ini sangat liar dan dia harus menjinakkan Kinan. Dia pun langsung mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan berteriak, "Rasakan ini, aku akan mengakhiri pertarungan ini sampai di sini saja." Kinan pun langsung menahan serangan kaki dari wanita itu. Menurut Kinan, itu sangat berbahaya karena bisa mengenai masa depannya. Terlihat gadis itu hanya tertawa. Namun tiba-tiba muncullah sesuatu yang berbentuk ular berwarna keemasan yang langsung mengelilingi Kinan. Wanita itu menjelaskan kalau kedua ular itu akan terus menyerap kekuatan Kinan. Semakin Kinan berjuang, maka akan semakin banyak yang akan diserap ular itu. Kinan pun langsung mengeluarkan aura kekuatannya dan berteriak, "Ayo kau bisa menyerap kekuatanku sebanyak yang kau bisa. Aku tidak tahu apa kau mampu untuk menanganinya." Wanita itu pun mulai panik dikarenakan ternyata Kinan mengeluarkan kekuatan spiritual yang melampaui batas dari penyerapan ular miliknya dan membuat ularnya langsung meledak. Setelah itu, Kinan pun kembali menggunakan pedangnya untuk menyerang wanita peringkat 3 dari Monarch Ranking. Tiba-tiba, Kinan pun langsung meluncur dengan kecepatan tinggi menuju wanita peringkat ketiga. Terlihat wanita itu langsung panik dan mengeluarkan semua kekuatannya.
Setelah berhasil menahan serangan Kinan, wanita itu langsung pucat. Dia tidak mengira jiwa bela diri Kinan yang hanya memiliki peringkat yang tingkat 1 bisa membuatnya kesulitan. Tiba-tiba peringkat 1 dan 2 Monarch ranking langsung berdiri menatap Kinan. Sepertinya Kinan ini memiliki sesuatu. Peringkat pertama yang berambut putih pun menyuruh biksu peringkat 2 untuk membantu wanita peringkat ketiga. Namun seorang biksu itu menjelaskan kalau jika dia membantu, maka reputasi nona peringkat ketiga akan buruk. Apalagi bocah itu hanya memiliki jiwa bela diri dengan tingkat rendah. Namun setelah beberapa saat, terlihat nona peringkat 3 pun terpental jauh karena terkena serangan dari Kinan. Oleh sebab itulah, pria yang seorang biksu peringkat kedua dari Monarch ranking langsung turun untuk membantu nona itu. Tak lupa, dia juga membuat pelindung agar serangan Kinan tidak melukai nona peringkat ketiga. Wanita peringkat ketiga pun berterima kasih kepada biksu itu. Sebenarnya, biksu itu tidak usah repot-repot menolongnya. Melihat wanita peringkat ketiga ditolong seorang biksu, Kinan pun menarik pedangnya dan bersiap untuk menyerang lagi. Jadi itu kau, seorang budak peringkat kedua, kau muncul tepat waktu. Kinan pun mengeluarkan serangannya. Terlihat sebuah kekuatan berwarna kebiruan mulai menyebar dari pedangnya menuju ke arah seorang biksu. Biksu itu pun mengeluarkan sebuah teknik dan memunculkan sebuah bola-bola yang langsung menghadang semua serangan Kinan dengan mudah. Terlihat bola-bola itu pun langsung mengepung Kinan. Melihat itu, Kinan langsung tersenyum. Gerakan yang bagus, tapi bola-bola ini tidak akan bisa menyakitiku. Kinan pun langsung memunculkan sebuah tangan yang besar dan langsung menahan salah satu bola yang mengelilinginya. Pria biksu itu pun langsung terkejut. Dia merasa kebingungan. Sebenarnya siapa orang yang dilawannya ini? Bagaimana bisa Kinan menghentikan serangannya dengan sangat mudah? Namun Kinan menyangkalnya kalau kekuatannya ini masih biasa saja. Jika yang dihadapi Kinan bukanlah klon, maka membutuhkan upaya yang banyak untuk menghentikan serangan bola itu. Kinan pun langsung menunjuk pria itu dan mengatakan, "Sekarang aku akan mengakhiri pertarungan ini dengan cepat." Kinan pun kembali menggunakan pedangnya dan melancarkan sebuah serangan tebasan pedang ke arah biksu itu. Terlihat perlindungan yang dibuat oleh biksu peringkat kedua langsung hancur saat bertabrakan dengan serangan tebasan pedang milik Kinan. Melihat pelindungnya hancur, wajah dari biksu itu pun langsung menegang. Dia tahu kalau serangan Kinan memiliki kekuatan penghancur yang tidak main-main. Tiba-tiba datanglah peringkat ke-1 dengan menunggangi sebuah burung. Peringkat 1 itu menyuruh peringkat kedua dan ketiga untuk naik ke atas burung yang dikendalikannya. Pria peringkat 1 juga menyadari dan menjelaskan kalau serangan Kinan itu bukan serangan biasa. Jika serangan Kinan mengenai klon peringkat 2 dan 3, maka mereka berdua akan langsung menghilang. Saat pria peringkat pertama melihat kedua orang di depannya, ternyata wanita itu sedang marah karena biksu itu masih saja menggendongnya, padahal mereka sekarang sudah aman. Pria peringkat pertama pun menyesal karena sudah menyelamatkan kedua orang itu. Bahkan sepertinya mereka berdua tidak mendengarkan kata-katanya barusan. Kinan yang melihat ketiga peringkat teratas terbang di atasnya pun mulai berpikiran. Sepertinya ketiga peringkat teratas akan melawan Kinan dengan bersamaan. Namun ternyata peringkat pertama langsung turun dan menemui Kinan. Dia tidak akan menyerang Kinan karena sebuah klon tidak akan bisa mengeluarkan semua kekuatan penuhnya dan dipastikan mereka akan kalah jika melawan Kinan. Wanita peringkat ketiga dan seorang biksu hanya mengangguk karena mereka juga menyadari kalau kekuatan Kinan ini di luar perkiraan mereka. Padahal jiwa bela diri Kinan hanya peringkat yang tingkat 1. Pria peringkat pertama pun langsung menepuk pundak Kinan dan menyelimuti tangannya dengan sebuah kekuatan. Pria itu menjelaskan, jika di masa depan kalau Kinan datang ke sekte Misty Immortal dan mencariku, maka aku akan menemuimu dan bersenang-senang. Tiba-tiba Kinan merasakan sesuatu di tubuhnya yang membuatnya tersentak kaget. Dia merasakan kalau ki internal pria ini sangat kuat. Tidak heran kalau pria ini menjadi peringkat pertama. Kinan pun langsung menyentuh tangan pria itu dengan menyalurkan kekuatannya. "Aku pasti tidak keberatan atas tawaranmu. Lain kali aku akan datang menemuimu dan jangan membuat alasan jika aku bisa mengalahkanmu." Ternyata kekuatan Kinan itu berubah menjadi sebuah pedang dengan aura yang sangat kuat. Dengan tersenyum, pria itu memperkenalkan diri yang bernama Si King Fan. Kinan pun juga memperkenalkan diri kalau dia adalah Kinan. Dia sangat beruntung bisa berkenalan dengan peringkat pertama di tempat ini. Karena urusan ketiga peringkat teratas sudah selesai, mereka pun akan pergi dan pria peringkat pertama akan menunggu Kinan di sekte Misty Immortal.
Dengan sekejap, ketiga orang itu pun langsung menghilang dengan menyisakan sebuah aura keemasan yang perlahan semakin memudar. Kinan pun mulai melihat keadaan tubuhnya. Menurutnya, sepertinya tes ini sudah selesai. Tapi entah kenapa, Kinan masih belum keluar dari tempat ini. Tiba-tiba muncullah utusan monark yang memberitahu Kinan kalau dia datang ke sini akan memberikan berita bagus. Utusan monark itu menjelaskan kalau Kinan ini dianggap sebagai jenius. Karena hari itu Kinan mendapatkan pilihan. Kinan bisa menentukan peringkatnya sendiri di daftar peringkat. Kinan pun terlihat kebingungan. Meskipun begitu, dia senang karena dia bisa memilih akan menjadi peringkat berapa saja yang dia mau. Singkat cerita, semua peserta pun sudah keluar dari alam ilusi. Terlihat utusan monark memberikan sesuatu kepada semua peserta yang lulus ujian. Dan ternyata yang menjadi peringkat pertama adalah Cui Lisu, dan yang kedua adalah Putri Mumu, yang ketiga adalah Xuan Yue, dan Kinan mendapatkan peringkat keempat. Xuan Yue pun langsung menanyakan kepada Kinan apakah hadiah yang didapatkan oleh Kinan ini. Dia sangat penasaran karena kantung hadiah milik Kinan terlihat lebih besar darinya. Kinan pun menjawab kalau dia mendapatkan 5.000 monark kristal. Hal itu membuat Xuan Yue langsung terkejut karena dia hanya mendapatkan 100 monark kristal. Xuan Yue pun menjadi kesal bagaimana Kinan bisa mendapatkan hadiah yang lebih banyak darinya, padahal Kinan peringkatnya di bawahnya. Apalagi Kinan ini seorang manusia, seharusnya dia hanya diberikan sedikit kristal monark. Mendengar itu, Putri Mumu pun langsung kesal. Terus kenapa jika Kinan seorang manusia? Utusan monark ranking juga sudah memutuskan hadiahnya. Banyak atau sedikit yang diberikan kepada Kinan itu bukan urusan. Putri Mumu pun langsung mendekati Xuan Yue. Jika Xuan Yue tidak terima, maka Xuan Yue boleh protes kepada utusan monark. Mendengar itu, Xuan Yue pun terdiam sejenak. Nona Mumu, kenapa kau begitu marah? Apakah kalian memiliki hubungan yang spesial? Kinan pun langsung panik, bahkan Putri Mumu wajahnya langsung memerah. Kinan mengatakan kalau mereka tidak ada apa-apa sama sekali, namun Xuan Yue tidak akan percaya semudah itu. Di sini, ternyata seorang murid dari sekte Heaven Saber yang memiliki jiwa bela diri peringkat yang tingkat 5 juga sangat kesal. Ternyata dia yang menjadi peringkat pertama juga masih kalah banyak hadiahnya dibandingkan Kinan. Xuan Yue pun langsung menatap orang itu. Sepertinya kau tidak disukai oleh monark ranking, bahkan hadiahmu juga sedikit. Mendengar itu, Cui Lisu langsung mengatai kalau sekte Dragon Emperor juga hanya bisa mengandalkan seorang manusia. Xuan Yue pun membalas kalau itu bukan urusan Cui Lisu, dan sekarang hadiah Kinan juga lebih besar dari Cui Lisu. Itu menandakan kalau Cui Lisu tidak ada apa-apanya dibandingkan Kinan. Terlihat Kinan hanya tersenyum saat melihat pertengkaran Xuan Yue dan Cui Lisu, karena hanya Kinanlah yang tahu kenapa hadiahnya bisa lebih banyak dari mereka. Tak berselang lama, tiba-tiba datanglah Tetua Lin mendekati Kinan. Dia membawa sebuah gulungan. Gulungan itu dikenal sebagai Al-Knowing Scroll di benua tengah. Gulungan itu berisi semua informasi di benua tengah, dan tetua itu memberikan gulungan itu kepada Kinan. Setelah mendapatkan gulungan itu, Kinan mulai menyalurkan kekuatannya untuk mengidentifikasi gulungan itu. Terlihat Kinan sangat puas atas gulungan yang didapatnya ini. Tak berselang lama, Tetua Lin menyuruh semua peserta untuk pergi dari tempat ini. Namun dia menyuruh Mumu dan Xuan Yue untuk tetap tinggal. Xuan Yue dan Putri Mumu pun sangat keheranan. Kenapa hanya mereka berdua yang disuruh tinggal? Apakah mereka telah melakukan kesalahan? Mereka berdua pun menjadi bingung. Di sini Kinan menyadari kalau Putri Mumu sepertinya telah menarik perhatian dari pemimpin sekte Dragon Emperor. Jika mereka mengetahui racun yang ada di tubuh Putri Mumu, bisa jadi pemimpin itu akan membantu mengeluarkan racun di tubuh Putri Mumu. Kinan pun kembali ke aula kultivasi dan mulai membuka hadiah yang didapatnya. Menurutnya hadiah ini tidak buruk baginya. Kinan pun langsung menggunakan kristal monark itu untuk mencoba meningkatkan jiwa bela dirinya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun setelah beberapa saat, dia merasakan kalau 5.000 kristal monark tidak cukup untuk meningkatkan jiwa bela dirinya. Tapi Kinan menyadari kalau dia telah membuat 2 aliran vital ki, dan itu akan sangat berguna baginya nanti. Kinan pun berniat akan mengumpulkan kristal monark lebih banyak untuk meningkatkan jiwa bela dirinya. Kinan pun berpikir akan menjual senjata monark dan beberapa barang tingkat monark. Tiba-tiba datanglah senior yang telah membantu Kinan dan langsung memukul kepala Kinan. Menurutnya, Kinan ini sedang apa di tempat ini? Kenapa hanya berdiam diri dan tidak berkultivasi?
Kinan pun langsung menjelaskan kalau dia sangat membutuhkan kristal monark yang sangat banyak. Namun dia sangat kebingungan harus kemana dia mendapatkan kristal monark itu. Senior itu pun langsung menyarankan untuk menculik Suan Wei. Dengan hal itu, Kinan bisa memeras klan serigala untuk mendapatkan kristal monark yang sangat banyak. Mendengar itu, Kinan pun langsung berkeringat dingin. Kinan pun meminta opsi lain yang lebih aman. Jika menculik Suan Wei, maka dia bisa mati dihajar oleh klan serigala. Senior itu pun mulai berpikir dan dia menemukan sebuah cara agar Kinan bisa mendapatkan kristal monark. Dia pun langsung menyuruh Kinan untuk mengikutinya. Terlihat senior itu langsung menunjukkan sesuatu kepada Kinan. Senior itu menjelaskan kalau ini adalah monark art yang dikumpulkan oleh Heaven Centric Martial Monarch. Totalnya ada 86 yang dapat digunakan oleh Demon Beast dan manusia. Kira-kira harga normal untuk monark art sekitar 200 kristal monark. Tapi jika kau memberikan diskon, maka akan lebih cepat laku terjual. Kinan pun berterima kasih kepada senior. Namun sebelum dia menjual monark art itu, dia akan mempelajarinya semuanya terlebih dahulu. Senior itu pun sangat keheranan. Kinan, kau tidak perlu memaksakan diri mempelajari monark art ini semuanya. Karena mempelajari benda ini sangat susah, apalagi monark art ini sangat banyak. Namun Kinan tidak peduli. Menurutnya, ini adalah satu-satunya benda yang ditinggalkan dan sudah lama ada di puncak manusia. Dikarenakan Kinan bersikeras ingin mempelajari semuanya, senior itu pun tidak akan melarangnya dan akan melihat sampai sejauh mana Kinan bisa mempelajari monark art yang begitu banyak. Terlihat Kinan pun sudah memulai mempelajari semua monark art yang membuat senior menjadi mengantuk. Singkat cerita, Kinan pun berhasil mempelajari semua monark art itu yang membuat senior itu sangat kagum dengan Kinan. Oleh karena itu, Kinan pun akan pergi dulu. Cerita berpindah di sekte Dragon Emperor di aula dagang. Terlihat seseorang yang mengumumkan kalau puncak manusia sedang menjual 86 monark art. Semua manusia binatang pun langsung terkejut. Bahkan puncak manusia menjual hanya 130 kristal monark per buku. Terlihat banyak manusia binatang yang langsung menyerbu puncak manusia untuk membeli buku monark art yang membuat Kinan menjadi kewalahan. Tak berselang lama, datanglah seseorang yang memiliki satu tanduk di kepalanya dan memberikan sebuah botol kecil kepada Kinan. Ternyata itu adalah setetes darah agar bisa ditukar dengan 6 monark art. Kinan pun langsung menyerahkan monark art kepada pria itu. Ternyata orang itu bernama Lin Xiao, berasal dari klan Diabolik Kirin. Di sini Kinan juga menyuruh Lin Xiao untuk memilih buku yang cocok untuknya. Semua orang pun langsung melihat Lin Xiao membeli buku monark art. Menurut mereka, jika Lin Xiao membeli buku dari Kinan, berarti buku yang dijual Kinan adalah monark art asli. Tiba-tiba, datanglah seseorang yang memiliki rambut berwarna hijau. Orang itu menyuruh semua orang yang ada di hadapannya untuk menyingkir, karena dia ingin berbicara dengan Kinan. Pria itu pun menanyakan kepada Kinan, apakah Kinan pernah mendengar Hua Dichen. Ternyata Hua Dichen ini adalah peringkat 13 di monarch ranking, dan ayahnya adalah seorang tetua pertama di sekte Dragon Emperor. Kinan pun menjawab kalau dia tentu pernah mendengarnya. Tapi kenapa kau menanyakan itu padaku? Di sini aku sedang menjual buku, bukan untuk hal lain. Ternyata orang berambut hijau ini adalah adik dari Hua Dichen. Karena hal itu, dia menyuruh Kinan untuk menyerahkan 3000 kristal monark padanya. Kinan pun langsung mengatai orang itu tidak tahu diri. Bagaimana bisa Kinan memberikan kristal monark kalau dia sendiri saja sedang membutuhkan kristal itu? Karena diejek Kinan, pria itu pun langsung marah. Dia tidak terima Kinan menyebutnya orang yang tidak tahu diri. Pria itu pun langsung mengeluarkan sebuah token dari sakunya. Kinan menyadari kalau token itu adalah sebuah token pesan. Sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh orang ini? Ternyata orang itu sedang memanggil tetua pembimbing agar datang menemuinya sekarang. Karena ada seorang manusia yang menjual monark art dari puncak manusia. Kinan pun tidak kehabisan akal. Kinan pun mengumumkan kalau dia akan menutup penjualan monark art jika tetua pembimbing datang. Jadi kalian bisa membeli sekarang sebelum tetua pembimbing datang. Semua manusia binatang pun langsung berebut untuk membeli monark art. Bahkan sampai menarik rambut dari orang berambut hijau yang membuatnya sangat kesal. Singkat cerita, tetua pembimbing pun datang. Terlihat ada juga kodok yang menggunakan kacamata. Tetua itu pun langsung berteriak sangat kencang dan menyuruh semua orang yang ada di tempat ini untuk diam. Terlihat semua orang yang gaduh pun menjadi berhenti dan melihat ke arah suara teriakan.
Orang berambut hijau pun langsung mengadu kalau Kinanlah yang telah membuat keributan di sini karena menjual monark art dari puncak manusia yang telah diwariskan. Tetua itu pun memasang ekspresi wajah yang serius. Kinan, apakah benar kau menjual monark art dari puncak manusia? Kinan pun memberi hormat kepada tetua itu. Dia pun membenarkan kalau dialah yang menjual monark art dari puncak manusia. Tetua itu pun tidak habis pikir dengan tingkah Kinan. Menurutnya, bukankah Kinan ini sama saja dengan mengkhianati puncak manusia? Kinan pun menjawab kalau dia adalah satu-satunya murid dari puncak manusia. Lagi pula dia juga sudah mempelajari semua monark art ini dan bisa menulisnya ulang. Jadi tidak masalah kalau dia menjualnya. Orang berambut hijau pun tidak percaya bagaimana mungkin Kinan bisa mempelajari 86 monark art dalam waktu yang singkat. Jika Kinan tidak dihentikan, maka warisan monark art dari puncak manusia akan benar-benar punah karena dijual oleh Kinan. Karena hal itu, tetua itu pun meminta pertanggungjawaban kepada Kinan. Menurutnya, hal ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Tetua itu pun juga tidak mempercayai Kinan. Mana mungkin bocah seperti Kinan bisa mempelajari begitu banyak monark art. Bahkan dia saja tidak bisa mempelajari monark art sebanyak itu. Karena diremehkan, Kinan pun akan bersedia untuk diuji agar dia bisa membuktikannya kalau dia tidak berbohong. Melihat Kinan yang percaya diri, tetua itu pun memutuskan akan mengetes Kinan. Dia juga sangat penasaran dengan kemampuan Kinan ini. Tetua itu pun menjelaskan kalau dia memiliki 3 bola. Bola ini terbentuk dari hasil kultivasinya. Jika Kinan bisa mengambil dan mengembalikannya kembali padanya, maka aku akan mengakui kalau kau sudah bisa menguasai 86 monark art dari puncak manusia. Aturannya adalah aku akan melempar ketiga bola ini dan kau harus menangkap salah satunya dari bola yang ku lempar. Kesempatannya hanya 3 kali lemparan. Jika kau gagal menangkap lemparan bola yang pertama, maka kesulitannya akan meningkat. Tetua itu pun langsung melempar ketiga bola itu menggunakan kekuatannya dan menyuruh Kinan bersiap untuk menangkap bola yang dilemparnya itu. Saat bola itu sudah semakin dekat, Kinan menyadari kalau bola itu bergerak tidak terlalu cepat. Sepertinya dia dengan mudah akan bisa menangkap bola itu. Namun pada saat bola itu ditangkap oleh Kinan, tiba-tiba bola itu mengeluarkan sebuah kekuatan petir yang sangat kuat yang membuat Kinan sangat terkejut. Karena hal itu, Kinan pun kembali melepaskan bola itu karena kekuatan itu menyakiti tangannya dan membuat tangannya menjadi kram.